setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Untuk mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dengan riang dikaui Allah yang besar, sebab kasih-Mu terus kami rasakan pada pagi ini. Kami percaya satu hari ini Tuhan akan menuntun dan menopang kami dalam setiap aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 19 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 7, demikianlah bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Ketika Yerusalem dihancurkan dan bangsa Israel dibawa sebagai tawanan ke Babel, hal ini diizinkan Tuhan terjadi karena bangsa Israel berkeras hati untuk kompromi menyembah kepada berhala. Sekalipun bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel, namun Tuhan melalui Nabi Yeremia bernubuat dan berfirman kepada orang-orang Israel supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, karena kesejahteraan mereka tergantung dari kesejahteraan kota di mana mereka diami. Kepada para buangan di Babel pada zaman Yeremia, tentu mereka merupakan minoritas dari sudut agama. Pasti mereka berhadapan dengan hukuman-hukuman yang sering bersifat bengis. Namun Nabi Yeremia meminta agar mereka melaksanakan kewajibannya terhadap penduduk dengan memastikan keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Sama seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu artinya, dimanapun kita tinggal, kita harus menghormati kota tempat tinggal kita. Bahkan kita harus mendoakan kota tempat tinggal kita, mendoakan orang-orang yang memimpin, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga setempat. Paulus berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ketika orang-orang Kristen diperhadapkan dengan pemerintah yang lalim, maka orang-orang Kristen harus tetap beriman, karena Allah memerintah atas segala sesuatu, sehingga Dia sanggup menyertai umatnya dalam penganiayaan dan penderitaan. Dan karena semua kuasa manusia terbatas, maka Dia akan bertindak pada kesempatan yang tepat. Karena itu, tetaplah berkarya dan berdoalah untuk kotamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Engkaulah Raja di atas segala raja. Jika saat ini kami memiliki kuasa dalam jabatan, itu hanya sementara dan terbatas.
Tolonglah kami agar bisa berkarya untuk negara, untuk kota, dan untuk gereja kami. Karuniai kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah, dan beri kesabaran untuk bertahan terhadap apa yang tidak dapat diubah, kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan itu. Dalam Kristus Yesus penebus kami. Amin.